Akhlak bab ketiga tentang beriman kepada kitab suci. KD yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yang pertama, menerima kebenaran adanya kitab-kitab Allah dan Nabi pembawa risalahnya. Yang kedua, memahami makna iman kepada kitab-kitab Allah. Dan yang ketiga, mengkomunikasikan nama-nama kitab Allah beserta Nabi yang membawa risalahnya. Bagaimana anak-anak? Buku-bukunya sudah disiapkan? Baik, mari kita mulai pembelajaran kali ini. Silahkan kalian simak materi atau video pembelajarannya sudah disiapkan oleh Ustazah. Nah, anak-anak, sebagaimana yang disampaikan di depan, hari ini kita akan belajar ya, Akidah Akhlak kelas 4 bab 3 tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, di sini ada bahasa kitab-kitab Allah, berarti kitabnya tidak satu. Iman terhadap kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Perintah untuk beriman ada pada Quran surat An-Nisa ayat 136. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Nah, sudah sangat jelas ya nak ya, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad ya, yang berpegang pada kitab suci Al-Quran, harus beriman kepada kitab suci selain Al-Quran. Nah, kitab suci selain Al-Quran itu diturunkan Allah kepada Rasul sebelum Nabi Muhammad. Nah, kitab suci sendiri merupakan kumpulan wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul melalui perantara malaikat Jibril. Rasul itu adalah nabi yang diperintah oleh Allah untuk menyebarkan wahyu yang dia terima. Wahyunya apa? Wahyunya adalah kitab suci. Bedanya antara rasul dengan nabi. Nah, kita di sini akan belajar kitab suci yang pertama, yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Ya, Taurat berbahasa Ibrani yang artinya syariat, perintah, undang-undang atau peraturan. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa yang sedang bermunajat di Bukit Tursina. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikan petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain Allah. Nah, anak-anak, di dalam ajaran kitab suci Taurat kita mengenal adanya 10 hukum. Ya, yang A, tidak ada Tuhan selain Allah. B, jangan menyembah berhala. C, jangan mempersekutukan Allah. D, mensucikan hari Sabat atau Sabtu. E, menghormati orang tua. F, larangan membunuh. G, larangan berbuat zina. H, larangan mencuri. I, larangan bersumpah palsu. Dan C, larangan memiliki barang orang lain dengan cara yang tidak halal. Kemudian kitab yang kedua yang akan kita pelajari adalah kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam dalam bahasa Kipti. Zabur ini artinya tulisan. Nah, ajaran dalam kitab Zabur ini meliputi zikir, doa, nasihat, hikmah, dan puji-pujian terhadap Allah. Kitab ini diturunkan juga untuk kaum Bani Israel. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 163. Sesungguhnya
kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya. Dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman. Dan kami berikan Zabur kepada Daud alaihissalam. Nah, anak-anak, kitab yang ketiga yaitu kitab Injil. Dalam bahasa Arab, Injil ini disebut Al-Bisyarah, artinya adalah kabar gembira. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam dalam bahasa Yunani. Nah, firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah 46. Dan kami iringkan jejak mereka, nabi-nabi Bani Israel, dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi sangat jelas sekali ya, Zabur disempurnakan dengan Taurat, Taurat disempurnakan lagi dengan Injil ya. Dan yang keempat, ajaran-ajaran pokok dalam kitab Injil. Satu, perintah agar menyembah kepada Allah. Dua, ajaran yang menyempurnakan kitab Taurat. Tiga, ajaran agar hidup sederhana dan menjauhi sifat tamak atau rakus. Empat, pembenaran terhadap kitab-kitab yang datang sebelumnya, yaitu Taurat. Kitab yang keempat yaitu kitab Al-Quran. Menurut bahasa, ya, Al-Quran ini artinya bacaan atau sesuatu yang dibaca. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran ini adalah firman Allah. Al-Quran diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizat dan penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Fungsi dari Al-Quran itu sendiri, satu, menjadi sumber dari ajaran Islam. Dua, sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia. Dan tiga, menjadi mukjizat bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anak, sedangkan isi dan kandungan Al-Quran ini bicara tentang akidah dan keimanan. Akidah itu adalah sebuah kepercayaan yang akidah itu merupakan sebuah kepercayaan dan akan terbentuk dalam keimanan atau perilaku kita. Kemudian penciptaan alam dan manusia. Kemudian kisah-kisah ya, hubungan antara manusia dengan Allah dan petunjuk untuk kehidupan. Dikatakan di sini petunjuk untuk kehidupan, sesungguhnya semua tatanan kehidupan manusia itu sudah ada di dalam isi dan kandungan Al-Quran. Nah, jika kita adalah manusia yang bisa menjalankan semua tatanan yang ada di dalam Al-Quran, inilah yang menjadi pembeda antara satu manusia dengan manusia lainnya, ya, keimanan. Nah, anak-anak, Al-Quran itu sendiri mempunyai banyak nama, ya. Di dalam LKS kalian halaman 26 ada 5 nama dari Al-Quran. Yang pertama Al-Furqan, yang kedua Asy-Syifa, yang ketiga Az-Dzikr, yang keempat Alkitab, dan yang kelima Al-Hud. Nah, anak-anak, bagaimana cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran? Karena sesungguhnya ya, kitab Allah itu ada 4. Kitab yang diturunkan Allah sebagai kitab sucinya manusia itu ada 4, yaitu Zabur, Taurat,
Injil, dan Al-Quran. Dan sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, kita harus mempunyai sebuah keyakinan, karena keyakinan itu adalah bentuk dari keimanan bahwa Al-Quran adalah penyempurna dari kitab suci sebelumnya. Sebagai penyempurna bukan berarti itu yang paling benar, tapi sesungguhnya menyempurnakan yang kurang dari kitab-kitab sebelumnya, disempurnakan oleh Allah dalam bentuk Al-Quran sebagai pegangan atau sebagai kitab akhir zaman, sehingga Al-Quran ini fungsinya atau diperuntukkan untuk semua umat manusia. Nah, sebelumnya, kitab-kitab sebelumnya bagaimana? Di dalam Al-Quran kita diwajibkan untuk tetap mempercayai bahwa kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran itu juga benar adanya. Yang pertama, sikap kita haruslah mempercayai bahwa seluruh kitab datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, meyakini kebenaran ajaran-ajaran dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustazah. Kemudian, bagaimana cara kita beriman kepada kitab Al-Quran itu sendiri? Satu, membenarkan berita-berita tentang kitab-kitab terdahulu dalam Al-Quran. Rujukan kita tentang hukum, tentang kebenaran kitab-kitab sebelum Al-Quran, ya Al-Quran itu sendiri. Semua ajaran agama semua ajaran kitab suci itu, jika itu dibenarkan oleh Al-Quran, maka itu adalah benar adanya. Yang kedua, mengamalkan hukum-hukum dari Al-Quran. Al-Quran itu isinya adalah seluruh banyak sekali terkandung perintah-perintah Allah. Perintah-perintah Allah itu bentuknya adalah peraturan buat kita, peraturan buat kita agar kita bisa hidup dengan tatanan dan cara sesuai dengan Al-Quran. Kemudian ketiga, mempelajari, memahami, dan menghayati isi kandungan dalam Al-Quran. Nah, hikmah kita beriman kepada kitab-kitab Allah, yaitu yang pertama, meningkatkan keimanan kepada Allah. Itu jelas meningkatkan keimanan kepada Allah. Kemudian yang kedua, hidup manusia menjadi tertata. Pasti kitab-kitab Allah itu isinya adalah peraturan, undang-undang, kemudian apa lagi namanya, perintah-perintah untuk menjalankan kehidupan secara benar. Bagaimana cara bersikap, contoh bagaimana cara bersikap kepada orang tua, bagaimana bersikap kepada kakak, kepada adik, bagaimana kita bersikap kepada tetangga, kemudian bagaimana cara kita makan, bagaimana cara kita minum, makanan apa saja yang halal, makanan apa saja yang haram, kemudian apalagi banyak banyak tatanan-tatanan yang diatur oleh kitab-kitab Allah. Kemudian yang ketiga, termotivasi untuk beribadah dan menjalankan semua kewajiban. Yang keempat, menumbuhkan sikap optimis untuk sukses dunia akhirat. Karena pada intinya kitab-kitab Allah itu juga menjadikan kita termotivasi, seperti yang nomor 3 itu, termotivasi untuk apa? Untuk meraih sukses dunia akhirat. Karena janji Allah itu sudah jelas, di dalam kitab suci Al-Quran itu janji Allah itu sudah jelas. Siapa yang bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dan mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya, maka Allah menjanjikan jannahnya atau surganya. Dan bagi orang-orang yang lalai dengan perintah-perintah Allah yang ada di dalam kitab suci Al-Quran, karena kita memang saat sekarang ini menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, karena kita mengaku diri kita beragama Islam,
Maka yang menjadi panduan hidup kita adalah Al-Quran. Jika kita bisa melaksanakan semua perintahnya, kita mendapatkan surga. Tapi jika kita lalai, maka Allah menjanjikan neraka buat kita. Kemudian yang kelima, terjaga ketakwaan dengan selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Bagaimana anak-anak? Keterangan Ustadzah bisa difahami ya? Insya Allah Ustadzah Muji harapkan selesai mendengarkan materi dari Ustadzah, jangan lupa diulang dengan cara membaca buku dan LKS-nya. Nah anak-anak, sebelum Ustadzah Muji akhiri pertemuan kita hari ini ya, Ustadzah Muji tidak bosan-bosan selalu mengingatkan, jaga diri kalian ya, jaga diri dari siksa Allah di neraka nantinya. Bagaimana caranya? Tegakkan sholat 5 waktunya. Harus diingat-ingat, ingat-ingat kembali bahwa sholat itu adalah tiang kita. Sholat itu adalah bekal utama kita untuk nantinya kita bisa mendapatkan surganya Allah. Jadi jangan pernah sekali-kali berpikir untuk meninggalkan sholat walaupun satu, misalkan subuhnya. Kalian harus benar-benar menjaga diri kalian untuk tetap sholat 5 waktu. Yang kedua, pesan Ustadzah, tetap jaga diri kita ya, walaupun Kota Madiun insya Allah kondisinya sudah semakin baik ya untuk COVID-19, tapi tetap jaga diri kalian ya. Nah anak-anak, cukup sekian ya pertemuan kita hari ini. Ustadzah Muji akhirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah anak-anak, sebagaimana yang disampaikan di depan, hari ini kita akan belajar ya akidah akhlak kelas 4 bab 3 tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, di sini ada bahasa kitab-kitab Allah, berarti kitabnya tidak satu. Iman terhadap kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Perintah untuk beriman ada pada Quran surat An-Nisa ayat 136. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Nah, sudah sangat jelas ya nak ya, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad ya, yang berpegang pada kitab suci Al-Quran, harus beriman kepada kitab suci selain Al-Quran. Nah, kitab suci selain Al-Quran itu diturunkan Allah kepada Rasul sebelum Nabi Muhammad. Nah, kitab suci sendiri merupakan kumpulan wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul melalui perantara malaikat Jibril. Rasul itu adalah nabi yang diperintah oleh Allah untuk menyebarkan wahyu yang dia terima. Wahyunya apa? Wahyunya adalah kitab suci. Bedanya antara rasul dengan nabi. Nah, kita di sini akan belajar kitab suci yang pertama, yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Ya, Taurat berbahasa Ibrani yang artinya syariat, perintah, undang-undang atau peraturan. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa yang sedang bermunajat di Bukit Tursina. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikan petunjuk bagi
Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain Allah. Nah, anak-anak, di dalam ajaran kitab suci Taurat kita mengenal adanya 10 hukum. Ya, yang A, tidak ada Tuhan selain Allah. B, jangan menyembah berhala. C, jangan mempersekutukan Allah. D, mensucikan hari Sabat atau Sabtu. E, menghormati orang tua. F, larangan membunuh. G, larangan berbuat zina. H, larangan mencuri. I, larangan bersumpah palsu. Dan C, larangan memiliki barang orang lain dengan cara yang tidak halal. Kemudian kitab yang kedua yang akan kita pelajari adalah kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam dalam bahasa Kipti. Zabur ini artinya tulisan. Nah, ajaran dalam kitab Zabur ini meliputi zikir, doa, nasihat, hikmah, dan puji-pujian terhadap Allah. Kitab ini diturunkan juga untuk kaum Bani Israel. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 163. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya. Dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman. Dan kami berikan Zabur kepada Daud alaihissalam. Nah, anak-anak, kitab yang ketiga yaitu kitab Injil. Dalam bahasa Arab, Injil ini disebut Al-Bisyarah. Artinya adalah kabar gembira. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam dalam bahasa Yunani. Nah, firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah 46. Dan kami iringkan jejak mereka, nabi-nabi Bani Israel, dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi sangat jelas sekali ya, Zabur disempurnakan dengan Taurat, Taurat disempurnakan lagi dengan Injil ya. Dan yang keempat, ajaran-ajaran pokok dalam kitab Injil. Satu, perintah agar menyembah kepada Allah. Dua, ajaran yang menyempurnakan kitab Taurat. Tiga, ajaran agar hidup sederhana dan menjauhi sifat tamak atau rakus. Empat, pembenaran terhadap kitab-kitab yang datang sebelumnya, yaitu Taurat. Kitab yang keempat yaitu kitab Al-Quran. Menurut bahasa ya, Al-Quran ini artinya bacaan atau sesuatu yang dibaca. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran ini adalah firman Allah. Al-Quran diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizat dan penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Fungsi dari Al-Quran itu sendiri, satu, menjadi sumber dari ajaran Islam. Dua, sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia. Dan tiga, menjadi mukjizat bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anak, sedangkan isi dan kandungan Al-Quran ini bicara tentang akidah dan keimanan. Akidah itu adalah sebuah kepercayaan yang
akidah itu merupakan sebuah kepercayaan dan akan terbentuk dalam keimanan atau perilaku kita. Kemudian penciptaan alam dan manusia. Kemudian kisah-kisah, ya, hubungan antara manusia dengan Allah dan petunjuk untuk kehidupan. Dikatakan di sini petunjuk untuk kehidupan, sesungguhnya semua tatanan kehidupan manusia itu sudah ada di dalam isi dan kandungan Al-Quran. Nah, jika kita adalah manusia yang bisa menjalankan semua tatanan yang ada di dalam Al-Quran, inilah yang menjadi pembeda antara satu manusia dengan manusia lainnya, ya, keimanan. Nah, anak-anak, Al-Quran itu sendiri mempunyai banyak nama, ya. Di dalam LKS kalian halaman 26 ada 5 nama dari Al-Quran. Yang pertama Al-Furqan, yang kedua Asy-Syifa, yang ketiga Adz-Dzikr, yang keempat Al-Kitab, dan yang kelima Al-Hud. Nah, anak-anak, bagaimana cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran? Karena sesungguhnya, ya, kitab Allah itu ada 4. Kitab yang diturunkan Allah sebagai kitab sucinya manusia itu ada 4, yaitu Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, kita harus mempunyai sebuah keyakinan, karena keyakinan itu adalah bentuk dari keimanan bahwa Al-Quran adalah penyempurna dari kitab suci sebelumnya. Sebagai penyempurna bukan berarti itu yang paling benar, tapi sesungguhnya menyempurnakan yang kurang, ya, dari kitab-kitab sebelumnya, disempurnakan oleh Allah dalam bentuk Al-Quran sebagai pegangan atau sebagai kitab akhir zaman, sehingga Al-Quran ini fungsinya atau diperuntukkan untuk semua umat manusia. Nah, sebelumnya, kitab-kitab sebelumnya bagaimana? Di dalam Al-Quran kita diwajibkan untuk tetap mempercayai bahwa kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran itu juga benar adanya. Yang pertama, sikap kita haruslah mempercayai bahwa seluruh kitab datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, meyakini kebenaran ajaran-ajaran dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustazah. Kemudian, bagaimana cara kita beriman kepada kitab Al-Quran itu sendiri? 1. Membenarkan berita-berita tentang kitab-kitab terdahulu dalam Al-Quran. Rujukan kita tentang hukum, tentang kebenaran kitab-kitab sebelum Al-Quran, ya Al-Quran itu sendiri. Semua ajaran agama semua ajaran kitab suci itu, jika itu dibenarkan oleh Al-Quran, maka itu adalah benar adanya. Yang kedua, mengamalkan hukum-hukum dari Al-Quran. Al-Quran itu isinya adalah, ya, seluruh banyak sekali terkandung perintah-perintah Allah. Perintah-perintah Allah itu bentuknya adalah peraturan buat kita, ya, peraturan buat kita agar kita bisa hidup dengan tatanan dan cara sesuai dengan Al-Quran. Kemudian ketiga, mempelajari, memahami, dan menghayati isi kandungan dalam Al-Quran. Nah, hikmah kita beriman kepada kitab-kitab Allah, yaitu yang pertama, meningkatkan keimanan kepada Allah. Itu jelas gitu ya, meningkatkan keimanan kepada Allah. Kemudian yang kedua, hidup manusia menjadi tertata. Pasti ya nak ya, kitab-kitab Allah itu isinya adalah peraturan, undang-undang, ya. Kemudian apa lagi ya namanya? Perintah-perintah gitu ya,
untuk menjalankan kehidupan secara benar. Bagaimana cara bersikap, contoh ya, bagaimana cara bersikap kepada orang tua, ya, bagaimana bersikap kepada kakak, kepada adik, bagaimana kita bersikap kepada tetangga, kemudian bagaimana cara kita makan, bagaimana cara kita minum, makanan apa saja yang halal, makanan apa saja yang haram, ya. Kemudian apalagi banyak gitu ya, banyak tatanan-tatanan yang diatur oleh kitab-kitab Allah. Kemudian yang ketiga, termotivasi untuk beribadah dan menjalankan semua kewajiban. Yang keempat, menumbuhkan sikap optimis untuk sukses dunia akhirat. Karena pada intinya kitab-kitab Allah itu juga menjadikan kita termotivasi, ya, seperti yang nomor 3 itu, termotivasi untuk apa? Untuk meraih sukses dunia akhirat. Karena janji Allah itu sudah jelas, ya, di dalam kitab suci Al-Quran itu janji Allah itu sudah jelas. Siapa yang bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dan mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya, maka Allah menjanjikan jannahnya atau surganya. Dan bagi orang-orang yang lalai, ya, dengan perintah-perintah Allah yang ada di dalam kitab suci Al-Quran, ya, karena kita memang saat sekarang ini menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, ya, karena kita mengaku diri kita beragama Islam, maka yang menjadi panduan hidup kita adalah Al-Quran. Jika kita bisa melaksanakan semua perintahnya, kita mendapatkan surga. Tapi jika kita lalai, maka Allah menjanjikan neraka buat kita. Kemudian yang kelima, terjaga ketakwaan dengan selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Bagaimana anak-anak? Keterangan Ustadzah bisa difahami, ya? Insya Allah Ustadzah Muji harapkan selesai mendengarkan materi dari Ustadzah, jangan lupa diulang dengan cara membaca buku dan LKS-nya. Nah, anak-anak, sebelum Ustadzah Muji akhiri pertemuan kita hari ini, ya, Ustadzah Muji tidak bosan-bosan selalu mengingatkan, jaga diri kalian, ya, jaga diri dari siksa Allah di neraka nantinya. Bagaimana caranya? Tegakkan sholat 5 waktunya. Harus diingat-ingat, ingat-ingat kembali bahwa sholat itu adalah tiang kita. Sholat itu adalah bekal utama kita untuk nantinya kita bisa mendapatkan surganya Allah. Jadi jangan pernah sekali-kali berpikir untuk meninggalkan sholat walaupun 1, misalkan subuhnya. Kalian harus benar-benar menjaga diri kalian untuk tetap sholat 5 waktu. Yang kedua, pesan Ustadzah, tetap jaga diri kita, ya, walaupun Kota Madiun insya Allah kondisinya sudah semakin baik, ya, untuk COVID-19, tapi tetap jaga diri kalian, ya. Nah, anak-anak, cukup sekian, ya, pertemuan kita hari ini. Ustadzah Muji akhirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.